Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Aya Sophia, Muhammad Ilhami, Feni Sapitri, Monik Pertiwi, dan Ira Fitriasari akan mempresentasikan tugas kuliah yang ketiga, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram pada gerbang tol otomatis menggunakan e-tol. Sekarang ini gerbang tol telah menerima pembayaran secara elektronik dengan menggunakan kartu tol. Gerbang tol ini sebenarnya terdiri dari dua jenis. Yang pertama, gerbang tol sistem terbuka, yang terdiri hanya gerbang tol masuk, langsung memotong saldo pengguna dengan tarif flat. Yang kedua adalah gerbang tol sistem tertutup, yang terdiri dari gerbang tol masuk yang mencatat asal masuk kendaraan dan gerbang tol keluar yang menghitung tarif berdasarkan asal dan tujuan kendaraan. Untuk gerbang tol sistem tertutup, kartu tol tidak boleh hilang. Jika hilang, akan dikenakan tarif yang terjauh. Kali ini, analisis pembahasan adalah dibatasi pada gerbang tol sistem tertutup, yaitu yang menggunakan gerbang tol masuk dan gerbang tol keluar. Berikut ini adalah proses pada gerbang tol. Gerbang masuk, pengguna menempelkan kartu tol ke perangkat. Sensor membaca jenis kendaraan, kendaraan kecil, truk, bus, dan sebagainya. Gerbang tol mencatat nomor kartu dan ID gerbang tol. Kemudian gerbang tol membuka palang pintu. Proses pada gerbang keluar, pengguna menempelkan kartu e-tol ke perangkat. Gerbang tol mengecek asal kendaraan dan jenis kendaraan berdasarkan nomor kartu e-tol. Gerbang tol menghitung tarif. Gerbang tol mengecek kecukupan saldo. Gerbang tol memotong saldo dan menampilkan sisa saldo. Gerbang tol membuka palang pintu. Kemudian terakhir, sistem menyimpan transaksi pembayaran tol ke bank. Use case diagram. Ada dua use case pada hal ini, yaitu ketika kita memasuki tol dan ketika kita keluar dari tol. Berikut ini adalah activity diagram. Pertama, dari driver, yaitu pengendara, melakukan tap kartu. Kemudian dari card reader, kartu dibaca. Kemudian kartu divalidasi oleh sistem gerbang tol. Secara bersama-sama juga ada sensor yang membaca jenis kendaraan, apakah itu truk, bus, atau kendaraan kecil. Kemudian dilakukan validasi. Jika kartu error, maka akan tampil pesan error ke pengendara, sehingga gerbang tidak bisa terbuka. Tapi jika sukses, maka kartu tersebut disimpan nomornya bersama-sama dengan jenis kendaraan dan juga menyimpan asal dari gerbang tol masuk tersebut. Semuanya disimpan ke dalam database. Barulah terakhir kendaraan diperbolehkan masuk ke dalam jalan tol. Berikut ini adalah proses pada gerbang keluar. Pertama, driver melakukan tap kartu, kemudian EDC membaca kartu tol. Sistem melakukan validasi kartu. Jika kartu tidak valid, maka akan tampil error ke driver. Jika kartu valid, maka sistem akan membaca nomor kartu dan saldo kartu. Kemudian sistem membaca data dari database berdasarkan nomor kartu, sehingga didapatkan jenis kendaraan dan asal kendaraan tersebut. Dari data tersebut dapat dihitung tarif tol yang dikenakan. Kemudian sistem mengecek saldo kartu cukup atau tidak. Jika tidak cukup, maka akan muncul pesan error. Jika saldo kartu cukup, maka sistem akan menyimpan transaksi ke database. Kemudian sistem mengupdate, yaitu mengurangi saldo kartu dengan mesin EDC. Kemudian sistem menampilkan sisa saldo di layar. Kemudian sistem mencetak struk. Kemudian sistem membuka palang pintu. Kemudian sistem mengirimkan data pembayaran ke bank secara batch. Berikut ini adalah sequence diagram di gerbang masuk. Pertama, driver melakukan tap kartu. Kemudian sistem membaca kartu dan melakukan validasi. Kemudian sistem membaca sensor jenis kendaraan. Kemudian
sistem menyimpan data ke database. Kemudian sistem menampilkan informasi di layar berupa jenis dan saldo kartu. Kemudian sistem membuka palang pintu. Berikut ini adalah sequence diagram di gerbang keluar. Pertama, driver melakukan tap kartu. Kemudian sistem membaca kartu dan melakukan validasi. Kemudian sistem membaca dari database, yaitu data asal kendaraan atau data asal gerbang tol, jenis kendaraan, dan melakukan perhitungan tarif. Kemudian sistem mengupdate, memotong saldo kartu. Kemudian sistem mencetak struk pada printer. Kemudian sistem menampilkan informasi di layar berupa tarif, jenis kendaraan, dan sisa saldo. Kemudian sistem membuka palang. Kemudian sistem mengirimkan data pembayaran ke bank. Selanjutnya adalah BPA, yaitu Business Process Automation pada gerbang tol. Pada awal implementasi sistem e-money, yang penting pengguna bisa membayar dengan kartu e-tol. Jadi di gerbang masuk disediakan EDC, di gerbang keluar disediakan juga EDC. Masih ada petugas yang membantu melakukan tap in dan tap out. Ada petugas tersebut juga menentukan jenis kendaraan yang masuk, apakah itu bus, truk, atau kendaraan kecil, dan menentukan tarif yang dikenakan terhadap pengguna. Kemudian pada tahap selanjutnya ditambahkan pembatasan dengan portal jenis kendaraan untuk kendaraan jenis tertentu. Jadi di gerbang tol dipasang portal yang tingginya misalnya sekitar 2 meter sehingga bus atau truk tidak bisa lewat, sehingga dipastikan bahwa gerbang tersebut hanya bisa dilewati oleh kendaraan kecil. Nanti ketika keluar, maka pengguna kendaraan kecil akan membayar sesuai dengan jenis kendaraannya, yaitu kendaraan kecil. Sementara kendaraan besar masih melewati gerbang tol manual melalui bantuan oleh operator. Selanjutnya digunakan sensor untuk menentukan jenis kendaraan yang masuk tol. Sensor tersebut bisa membaca jenis kendaraan berdasarkan misalnya panjang dan tinggi kendaraan. Bisa juga dari jumlah sumbu roda. Sehingga ketika pengguna masuk bisa ditentukan jenisnya, dan ketika keluar pengguna juga membayar sesuai dengan jenis kendaraan yang dia pakai. Memang mungkin ada beberapa kelemahan dari sensor ini, namun hal itu masih bisa ditangani secara manual misalnya. Namun hal tersebut sudah sangat mempercepat proses pembayaran di gerbang tol otomatis. Selanjutnya adalah BPI, yaitu Business Process Improvement pada gerbang tol. Masalahnya biasanya justru pada gerbang tol keluar. Selalu tidak cukup, pengendara terkunci di gerbang tol dan harus ada penanganan oleh petugas. Hal ini menyebabkan kemacetan di gerbang tol keluar. Karena itu disediakan juga di gerbang tol keluar fasilitas top up oleh petugas dan yang membantu tap out. Jadi pengguna membayar tarif tol dengan uang yang lebih, misal 50.000 atau 100.000, sehingga petugas melakukan top up, baru kemudian saldo tolnya dipotong oleh mesin EDC. Kemudian misalnya yang bisa dilakukan adalah struknya tidak perlu ditiadakan, diganti dengan histori transaksi di aplikasi. Hal ini tentunya bisa mengurangi sampah dari struk yang berceceran di gerbang tol. Selanjutnya adalah BPR, yaitu Business Process Engineering. Dibandingkan menggunakan kartu tol, maka kita menggunakan RFID yang ditempel di mobil. Kelemahan sistem kartu adalah kita harus mengupdate saldo kartu tersebut setelah top up. Jadi kita harus menempelkannya di EDC untuk mengupdate-nya. Sementara dengan RFID ini kita akan melink RFID tersebut dengan aplikasi, misalnya aplikasi link aja. Saldo link aja tersebut tersimpan di server, sehingga kalau kita top up
maka saldo akan otomatis terupdate di server tersebut. Selanjutnya, di gerbang keluar, header file tersebut dibaca oleh gerbang tol. Kemudian dilakukan validasi e-money ke server pusat e-money. Kemudian saldonya dipotong langsung. Dengan e-money tersebut, dengan aplikasi tersebut, stroke ini bisa ditiadakan, bisa digantikan dengan histori transaksi yang ada di aplikasi, sehingga mengurangi sampah di gerbang tol.